Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Oktavia dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu PowerPoint bab 8, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinaan dilarang oleh Islam. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak mempedulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus selalu dijaga dengan berakhlak mulia. Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena lemahnya iman, juga dipicu gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan berarti telah merendahkan diri sendiri. Terdapat ayat-ayat tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama ada Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini berisi tentang larangan pergaulan bebas. Artinya yaitu, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua ada Quran Surat An-Nur ayat 2. Ayat ini berisi tentang larangan zina, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, darahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belah kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disahkan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Menelaah tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kedua ayat ini berisi larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan disebut juga perbuatan zina. Perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Di antara suatu perbuatan mendekati zina yaitu yang pertama melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan, norma, dan agama. Mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2 yaitu pertama, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Zina dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu zina mushan. Zina mushan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Pelaku zina mushan dihukum rajam atau dilempari batu sederhana sampai mati. Yang kedua ada zina gairu mushan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih pejaka atau gadis. Hukuman zina gairu mushan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ada dua cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak, yaitu yang pertama dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya maka bisa diterima, berarti dia tidak terkena hukum rajam atau didera. Dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain yang pertama menimbulkan berbagai jenis penyakit.
kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Dan yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu yang pertama menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin, HIV atau AIDS. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena mau telah berzina. Dan yang terakhir, memberikan efek jerah kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berduaan di tempat sempit, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Yang kelima, mengisi waktu berbagai dengan kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, aktif dalam organisasi remaja masjid, karena waktu yang kosong tanpa kegiatan positif akan menyebabkan seseorang terbawa oleh hayalan, angan-angan kosong, dan tergoda oleh hawa nafsu. Yang terakhir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.